Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript Intermediate atau JavaScript tingkat menengah, yang merupakan persiapan kita untuk menjadi full stack developer, yaitu bisa jadi front end developer atau back end developer. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan JavaScript yang khususnya bakal ngebahas tentang kelas yang ada di JavaScript. Mungkin kalian udah pernah nonton video aku tentang kelas pada PHP, jadi JavaScript modern juga punya kelas. Nah, itu bakal kita bahas nanti. Kayak biasa, sebelum kita mulai, kalau kalian tertarik nih ya, karena JavaScript Intermediate ini aku bikin berupa playlist, kalian tertarik pengen nonton video atau playlist ini dari video yang paling awal, kalian bisa cari di YouTube, cari Cara Fajar, dan cari di tab playlist yang ini. Ada judul playlistnya tutorial JavaScript Intermediate. Nah, di sini kalian bisa nonton kumpulan JavaScript tingkat menengah ya, persiapan untuk menjadi full stack developer. Oke, kayak begitu aja. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sintaks atau struktur penulisan untuk membuat kelas itu sederhana aja. Kita kalau mau bikin kelas di JavaScript, pakai keyword class, terus nama kelas yang mau kita bikin. Misalnya aku bakal bikin kelas user. Terus kurung kurawal, nah kita tambahin function constructor. Terus di bawahnya, kalau kalian punya method atau apapun itu, ya tulis aja method. Misalnya method 1, misalnya mau ada method lain, ada bisa juga method 2. Nah, kayak begitu aja penulisan, ini lupa. Kayak gini aja sintaks penulisan JavaScript. Jadi kalau aku contohin langsung ya, di sini kita bakal bikin user yang punya, atau ketika membuat user dengan menggunakan kelas user, kita menyertakan sebuah parameter name. Jadi kita nulis di sini constructor name. Terus di sini kita tinggal bikin this name sama dengan isi dengan name yang ada di sini. Nah, kayak begitu contohnya. Kalau misalnya kita ada 2, ketika mau membuat user ada parameternya 2 age gitu, ya tinggal dikasih aja koma di sini. Nah, mungkin kalian mau nambahin di sini this age sama dengan age. Kayak begitu. Tinggal tinggal method. Method ini kan kayak bisa dibilang function lah ya. Function apa? Ya udah tulis aja, misalnya kita panggil atau kita buat sebuah method atau function yang namanya say hi. Nah, di sini kita bisa bikin alert atau console log aja lah ya. Console log hello. Kita bikin aja concat, yaitu halo nama, misalnya this name. Jadi nanti hasilnya bakal hello nama yang kita bikin. Terus kita juga bikin bisa 2 kali di sini console log umur kamu adalah, misalnya kayak begini, this titik age. Ini string concat aja. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi struktur atau penulisan atau sintaks dari kelas user kayak begini aja, contoh yang paling sederhana. Kita bisa pakai function constructor untuk membentuk dulu. Construct ya, arti construct kan kayak membentuk gitu. Terus di sini kita bisa kasih method apa aja, terserah kita. Tinggal kalau kita mau manggil variabel yang udah kita bikin ketika membuat user, di sini dalam hal ini user ya, ketika membuat user kita mau manggil name-nya, ya udah tinggal panggil this name yang ada di konstruktor ini. Jadi contohnya ketika kita membuat sebuah user baru, misalnya let ben sama dengan new user. Nah, di sini kita kasih parameter yang ada di sini. Kita lihat VS Code ngebantuin kita nggak sih? Coba ya, new user. Tuh, lihat di sini ada infonya, constructor user ngasih name dan age apa aja. Ya udah, kita bisa kasih name-nya Ben, umurnya 19. Nah, terus setelah itu kita tinggal panggil say hi dengan menggunakan objeknya yang baru kita bikin, si Ben, terus kita panggil fungsinya say hi. Nah, nanti hasilnya bakal console log 2 kali, yaitu hello namanya sama umur kamu adalah umurnya. Kita coba save dan kita inspect. Kita lihat ke bagian konsol. Ini aku zoom in biar sedikit lebih gede dan aku refresh. Nah, lihat, hello Ben, umur kamu adalah 19. Jadi kayak begitu aja sintaks penulisan dalam pembuatan sebuah kelas di JavaScript.
Sintaks pembuatan kelas ini bisa juga kita tulis dalam bentuk expression. Jadi namanya kelas expression. Kalau kalian ingat, kita udah ngebahas yang namanya function expression. Jadi hampir-hampir sama dengan function, kelas juga bisa ditulis dalam bentuk expression. Misalnya di sini aku bisa nulis let user sama dengan, ini bisa dihapus nih usernya di sini. Jadi kalau aku ganti ini jadi 21, biar ngeliat ya perbedaannya. Di sini kan udah umur kamu 19, jadi biar kelihatan beda aku ganti 21, aku refresh. Hasilnya user is not defined. Oke. Ada yang lupa di sini kita udah nggak bisa lagi menggunakan new user karena kita udah tampung ke dalam sebuah variabel let user. Jadi kita harus ganti jadi new user. Nah, huruf kecil sesuai nama variabelnya. Coba ulang, refresh. Tuh, hello Ben, umur kamu adalah 21. Jadi kayak gitu ya. Kita bisa nulis sebuah kelas menggunakan expression. Jadi ingat kalau kita menggunakan expression, kita harus ngikutin atau kita harus nulis new-nya, ngikutin variabel yang kita bikin. Nah, kayak begitu cara lain membuat sintaks kelas. Di kelas ini untuk JavaScript juga ada yang namanya getter dan setter. Getter itu biasa dipakai untuk mendapatkan sebuah value, sedangkan setter dipakai untuk membuat sebuah value. Nah, aku langsung aja contohin di sini. Kalau di kelas JavaScript, untuk membuat getter kita tinggal pakai kata kunci get aja atau keyword get, terus apa yang mau kita get, getter gitu ya. Di sini aku bakal pakai name. Nah, di sini kita tinggal return aja apa yang kita inginkan. Misalnya this name. Nah, di sini tinggal setter. Setter itu keywordnya set, terus apa yang mau kita set. Misalnya name. Di sini kita tinggal set aja. This name sama dengan. Nah, di sini kan kita harus kirim parameter supaya bisa keisi. Misalnya value. Udah di sini this name sama dengan value. Udah. Perlu kalian perhatikan di sini aku pakai get name, set name. Nah, di sini aku return this name. Di sini juga this name. Ini bakal error nih seharusnya. Nah, aku liatin aja, save dan refresh. Tuh, error maksimum call stack size exceeded. Kenapa? Karena ini deh kayaknya kita getternya pakai namanya name, terus yang kita return juga this name. Nah, biasa orang-orang kalau pakai getter sama setter ini bakal nambahin prefix underscore ke dalam propertinya. Misalnya di sini bakal diganti jadi this underscore name, ini juga this underscore name. Ini juga this underscore name, ini juga this underscore age. Ini juga underscore name, ini juga underscore name. Udah kayak begitu aja ditambah prefixnya. Terus sekarang kalau aku save dan aku refresh, tuh udah nggak error lagi dan berhasil memunculkan ini. Nah, ini biasalah ya caranya menggunakan konstruktor. Bakal membuat sebuah user yang namanya Ben dengan umur 21 menggunakan konstruktor ini. Makanya dapat nama hello Ben, umur kamu adalah 21 dari sini. Nah, sekarang setelah kita membuat getter dan setter, kita bisa membuat objek dari kelas user ini. Nggak perlu lagi ada parameternya untuk memenuhi kebutuhan konstruktor. Jadi kita cukup hapus gini udah bakal bisa nih kita bikin dengan cara langsung akses nama propertinya. Di sini kan kita punya nama properti name. Udah di sini tinggal kita kasih aja Ben titik name. Sebenarnya ini udah nggak masuk akal. Aku bakal ganti Ben ini ganti jadi misalnya user 1. Nah, user 1 sama dengan new user. Di sini user 1 aku bikin menggunakan setter name. Isinya adalah sebentar kayak gini. Namanya Ben kayak gitu. Sekarang kalau aku panggil say hi ya, user 1 titik say hi, save dan refresh. User 1 name is not a function. Oke. Bentar aku lihat. Name age ini seharusnya nggak apa-apa deh. Kenapa ya? Coba aku komen save refresh undefined, nggak dikenalin. Terus kalau aku mau gini, user 1 name, sorry, sama dengan Ben kayak gitu. Save. Nah, ini setter ya, tadi aku salah.
bukan dalam kurung, tapi setter kayak gini, user1.name ini kita kasih value apa nama namenya. Nah sekarang udah nggak error seharusnya. Tuh, hello Ben, udah dikenalin ya, jadi user1name. Nah dengan menggunakan setter ini, setter dan getter lah ya, dengan menggunakan setter ini kita bisa langsung mengakses propertinya dengan memanggil objeknya dulu, terus panggil propertinya, terus panggil Ben. Sebelum menggunakan getter dan setter, kita kan harus kasih isi untuk memenuhi kebutuhan konstruktor ya, Ben 19 gitu. Nah setelah kita menggunakan getter dan setter, kita nggak perlu ngasih parameter untuk memenuhi kebutuhan konstruktor, kita cukup langsung akses aja propertinya, terus kasih nilai. Udah bisa kayak gini. Nah sekarang ini kan aku baru getter setter name. Sekarang kalau age gimana supaya ini nggak undefined? Ya udah kita tinggal samain aja, get age return this. Nah ini juga kita kasih underscore age. Terus kita set juga set age. Nah di sini this underscore age sama dengan apa yang kita inginkan. Di sini value juga aja. Nah, di sini kita tinggal langsung akses properti dan kasih nilainya kalau kita udah pakai getter dan setter. Ya, setter age. Jadi di sini tinggal user1 age umurnya 19 dan udah selesai save. Lihat yang tadinya undefined jadi sebentar. Masih undefined sebentar. Oh, ini dia user1. Tadi baru user aja. Oke, save, refresh. Tuh. Hello Ben, umur kamu adalah 19. Jadi kayak begitu ya teman-teman. Setelah menggunakan getter dan setter, kita nggak perlu lagi ngisi parameter untuk memenuhi kebutuhan konstruktor. Nah, kalau kita udah pakai getter dan setter, sekarang kita lebih fleksibel untuk membuat sebuah objek dan ngisi value-value-nya. Kita bisa menggunakan getter dan setter untuk ngisi value langsung ke propertinya, atau kalau kalian mau pakai cara konstruktor ya udah nggak masalah. Ben umurnya ya kita ganti jadi 25. Save, lihat, refresh. Hello Ben, umur kamu adalah 25. Nah cara pakai konstruktor bisa, cara pakai langsung properti, diakses propertinya menggunakan getter dan setter juga bisa. Tuh 19 sudah berubah sesuai yang aku setting menggunakan setter di sini. Nah jadi silakan kalian coba-coba bikin suatu objek dari kelas menggunakan getter dan setter. Jadi lebih fleksibel, kita mau bikin objek suatu kelas ngasih value-nya menggunakan konstruktor atau langsung menggunakan getter setter langsung mengakses propertinya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang kelas yang ada di JavaScript, jadi hampir mirip-mirip dengan kelas yang udah pernah kita bahas di PHP. Ada getter dan setternya juga. Terus untuk JavaScript kelasnya juga mirip function, yaitu bisa menggunakan kelas expression sama kayak function expression ya. Nah jadi kayak begitu aja. Sebenarnya kelas masih ada lagi pembahasannya, ada inheritance, ada private, public, protected property dan lain-lain. Tapi untuk video kali ini cukup sampai sini aja pembahasan kelasnya. Mungkin bakal kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Oke. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.